Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan harian setiap pagi bersama saya, Pendeta Deborah Ria Munte. Mulai hari ini atas saran dari orang terkasih, perubahan nama channel akun YouTube dari The Faithfulness menjadi Balai Holong. Kiranya channel YouTube Balai Holong ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, marilah kita menggunakan waktu sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di awal November ini berbicara tentang pembaruan. Benar bahwa pembaruan bisa dari yang baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya dari yang tidak baik menjadi baik. Banyak orang berubah dari hidup yang tidak karu-karuan, berubah menjadi hidup yang benar. Namun tidak sedikit pula orang berubah dari yang tadinya baik, namun karena alasan tertentu, maka kebaikan itu berhenti. Dari ayat renungan pagi ini, perubahan yang diharapkan adalah berubah dari keadaan yang kurang baik menuju suatu keadaan yang baik. Oleh karena itu, untuk berubah ke keadaan yang baik, maka mesti terjadi pertama-tama adalah pada pembaharuan akal budi atau pemikiran. Sebab pikiranlah yang mengarahkan tindakan, keputusan. Pikiran seringkali tidak sejalan dengan firman Tuhan. Padahal dalam bertindak, seringkali kita mengikuti apa kata pikiran, bukan apa kata hati nurani. Padahal melalui hati nurani, seringkali Tuhan di sana berpesan. Saudara yang diberkati Tuhan, perubahan yang Paulus maksudkan di bahasa lain disebut bermetamorfosis atau berubah rupa. Maksudnya perubahan dari kehidupan yang mendukakan hati Tuhan berubah menjadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Metamorfosis sering kita gambarkan dengan kupu-kupu. Dari kepompong, ulat, lalu menjadi kupu-kupu, berubah dari dalam dan terlihat keluar. Bukan seperti perubahan kulit ular, hanya ganti kulit di luarnya, namun tetap ular. Sehingga firman Tuhan bukan hanya melarang kita sama dengan dunia ini, namun lebih tegas lagi, yaitu perubahan akal budi. Pembaharuan budi adalah hal mendasar dalam hidup seseorang. Kata budi di dalamnya ada akal, logika, perasaan, dan hikmat, serta bakti dan pengabdian. Saudara, benar kita masih tinggal di dalam dunia. Namun mestilah sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sama dengan dunia. Sebab tujuan kita bukanlah di dunia ini. Oleh karena itu, jangan ikut-ikutan berpikir dengan cara dunia berpikir. Kita sering mendengar contoh ikan di laut, yang walaupun hidup di lautan yang asin, namun ikan laut tetap tidak terkontaminasi menjadi asin, kecuali ikannya sudah mati dan diberi garam, maka menjadilah ikan asin. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, apakah dampak dari pembaharuan akal budi? Firman Tuhan hari ini
dampak dari perubahan akal budi yaitu kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kegagalan tidak dapat membedakan kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang salah, adalah berawal dari pikiran yang salah, berawal dari akal budi yang keliru, berawal dari pemikiran yang tidak seturut dengan pikiran Allah. Maka ketika kita berjuang untuk pembaharuan akal budi, maka selanjutnya petunjuk kepada kehendak Tuhan akan semakin sempurna. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita agar terus-menerus memperbaharui diri, kuat dan berkuasa meninggalkan kebiasaan buruk, dan bergegas melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami, istirahat kami yang cukup. Dan Tuhan kembali memberikan hari dan pengharapan yang baru oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Sebab tujuan kami bukanlah dunia, tujuan kami adalah sorga yang kekal, yang sudah Tuhan persiapkan rumah bagi kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk memperbaharui pikiran kami, memperbaharui akal budi kami, yang sering kali berpikir salah, yang sering kali berpikir mengandalkan kekuatan kami. Kami lupa untuk mengarahkan pikiran kami agar sama seperti pikiran Kristus. Tuhan yang maha baik, sering kali kami tidak dapat membedakan mana kehendak Tuhan yang harus kami ikuti dan mana larangan Tuhan yang harus kami jauhi. Sering kali justru kami salah mengikuti kehendak hati kami dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang maha baik, pimpin kami agar pikiran kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan kami semua, anak-anak Tuhan, boleh membedakan mana yang baik yang harus kami kerjakan dan menjauhi yang tidak baik, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhan, Engkau jamah, Tuhan Engkau memberkati. Berikan Tuhan yang menjadi bagian kami. Biarkan kami Tuhan boleh menikmati dan menjadi saksi atas setiap karya Tuhan, atas setiap mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kami lepas pribadi. Bapa di dalam sorga, kami kembali berdoa bagi setiap pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan boleh memakai kesempatan ini untuk tetap menggali potensi diri, tetap belajar dengan tekun, tetap belajar dengan mandiri, sehingga tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan yang ketinggalan pelajaran. Dampingi Tuhan setiap orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya. Berikan kesabaran, jauhkan amarah, tetapi biarlah Tuhan setiap orang tua juga boleh memperbaharui dirinya masing-masing sebagai panggilan orang tua terhadap anak-anak yang sudah Tuhan karuniakan. Bapa yang maha pemurah, berilah Tuhan kemurahan bagi setiap rejeki jemaat Tuhan yang mulai pagi hari ini berangkat keluar rumah untuk mencari kemurahan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan kasihanilah, berkati Tuhan setiap yang dijamah tangan, pikiran, dan cita-cita dari jemaat Tuhan. Berikan pengharapan yang nyata, berikan Tuhan apapun yang menjadi kerinduan hati jemaat-Mu, sehingga tidak seorang pun di antara kami menjadi tersesat, tetapi kami boleh senantiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan,
ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit dan kami terbatas untuk memberikan kekuatan. Bapa di dalam sorga, hiburkan hati jemaat-Mu yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuh mereka. Biarkan Tuhan pengharapan yang nyata. Meskipun tubuh dalam keadaan lemah, tetapi iman mereka tetap mencari Tuhan. Meski di dalam penderitaan sekalipun, doa dan kesembuhan yang diberikan oleh keluarga Engkau urapi Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.